Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mengupas tentang, sebetulnya banyak sih pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, Pak bagaimana cara menangani ini, Pak bagaimana cara menangani ini. Tetapi yang paling banyak itu pertanyaannya itu tentang seputar kecemasan ya, tentang seputar anxiety, kecemasan, was-was dan bingung. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan hal seperti itu di season kali ini ya. Nah sebetulnya untuk keterangan tentang kecemasan, tentang was-was, tentang gelisah itu sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya. Namun mungkin ini banyak pendatang atau para penonton yang baru ya, banyak yang bergabung ya di channel saya, alhamdulillah. Tetapi orang tersebut tidak nengok dulu video yang sebelum-sebelumnya ya. Makanya bagi para pendatang yang baru, bagi para penonton yang baru, sebelum kalian bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tengok video-video saya yang lama, karena untuk seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya. Dari mulai pertama saya terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sampai sensasi yang saya rasakan, sampai keterangan tentang penjelasan tentang berobat kemana-mana sudah saya jelaskan ya. Kemudian cara mempelajarinya, cara menanganinya, setiap sensasi yang datang itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Makanya bagi teman-teman yang baru bergabung, sebelum kalian bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tengok dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk penjelasan asam lambung dan anestesi psikosomatis sudah saya jelaskan di situ. Dan kenapa harus nonton video yang sebelumnya, biar lebih detail ya, biar lebih detail, biar kalian lebih mengerti. Soalnya untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis ini butuh pengertian ya, butuh pemahaman. Kenapa seperti itu? Biar kalian itu bisa menanganinya, setiap sensasi yang datang itu menanganinya dengan tepat, tanpa obat sekalipun ya. Karena saya juga sembuhnya itu bukan karena obat, tetapi tanpa obat ya, hanya menjalankan 3P saja. Jadi selain 3P itu saya itu mempunyai keyakinan ya. Saya itu punya keyakinan bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh ya. Bakalan sembuh tanpa diapa-apain juga, bakalan sembuh. Cuman perbedaannya orang yang memahami sama orang yang tidak memahami, tempo kesembuhannya itu tidak sama gitu ya. Orang yang memahami, orang yang mempelajari, orang yang sudah mengerti, itu dia itu akan sembuhnya itu akan cepat. Kenapa seperti itu? Karena setiap sensasi yang datang itu menanganinya dengan tepat. Beda dengan yang belum paham, belum mengerti, ketika sensasi datang dia itu bingung ya. Bingung, aduh ini apa lagi ini, sensasi kok datang lagi, gimana ini caranya. Akhirnya dia itu bingung, akhirnya cemas, masuk lagi rumah sakit. Ketika masuk di rumah sakit, ketemu sama dokter, bertanya, Pak ini saya sakit apa? Asam lambung katanya. Cuma seperti itu, begitu aja. Jadi mau sampai kapan? Makanya bagi teman-teman yang baru bergabung, bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, sebaiknya kalian tengok dulu video-video sebelumnya, biar kalian lebih paham, lebih mengerti. Dan kalau misalkan kalian paham, kalian mengerti, itu kalian tinggal jalankan saja ya. Jadi ada 4 hal ya, sudah saya jelaskan ya, 4 hal ya kesembuhan saya itu. Yang pertama itu keyakinan ya, yakin bahwa penyakit ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh ya. Nah itu. Yang keduanya, pelajari ya, pelajari tentang asam lambung ini. Karena dulu juga saya ketika berobat ke dokter sini, ke dokter ini, kemudian lari rumah sakit ini, kemudian lari lagi ke rumah sakit yang lainnya lagi, itu di kotak saya sudah diputar ya. Kotak saya itu sudah diputar, rumah sakitnya itu di mana-mana sudah saya datangi ya, karena penasaran. Masuk rumah sakit ini tidak ada perbaikan, masuk lagi rumah sakit ini tidak ada perbaikan. Dokter herbal sudah saya kunjungi, bahkan paranormal juga sudah saya kunjungi. Bukan saya kunjungi ya, saya datangkan waktu itu. Tidak ada perbaikan. Makanya ketika waktu itu saya mencoba mempelajarinya, kenapa ini nggak bisa sembuh-sembuh. Ternyata ketika dipelajari, ketika mulai dipahami, ternyata di situ ada kekurangan pahaman saya waktu itu. Saya kurang mengerti. Ternyata sebetulnya untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis itu simple ya. Simple, karena kalau misalnya dilihat dari persentase, itu penyakit medisnya cuma 1%. 99%-nya itu dari pikiran kita teman-teman ya. Itu yang saya rasakan waktu itu ya. Jadi makanya ketika itu saya pelajari dan kemudian sudah tahu, kemudian paham ya,
kemudian mempunyai metode sendiri. Ya, kalau kalian mempelajarinya dengan tepat, mempelajarinya dengan cepat, memahaminya dengan cepat, kemudian mengertinya dengan cepat, kalian nanti mempunyai metode sendiri karena berpikirnya juga akan wajar karena sudah mulai paham, tidak berangan-angan, tidak berandai-andai. Kalau kalian mempelajarinya dengan cepat, ya, dengan mengertinya sudah paham gitu ya, sudah mulai paham dan sudah mulai mengerti, nanti kalian akan berpikir wajar, oh saya itu sensasinya begini, oh karena memang kekurangan ini. Nah itu teman-teman, jadi bukan waduh sensasi datang, waduh jangan-jangan nih ada kematian, waduh jangan-jangan ini saya bahaya lagi. Tidak, kalau misalkan kalau kalian sudah mengerti, sudah paham, itu ketika ada sensasi kalian akan berpikirnya wajar. Waduh ini sensasi sedang datang, oh saya masih kekurangan ini. Nanti kalian bisa menanganinya dengan tepat. Nah itu alasan saya teman-teman ya. Nah kalau misalkan sudah dipelajari, kemudian punya metode, yang keempatnya lakukan action ya. Lakukan action saja. Lakukan saja apa yang kalian pahami, apa yang kalian mengerti, lakukan saja. Jadi melakukannya harus penuh dengan sabar. Kenapa harus penuh dengan sabar? Karena memang untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini berbeda dengan penyakit yang lain. Ya, kalian penyakitnya ada di dalam, ditambah lagi pikiran dan kemudian penyakit ini bukan penyakit ya, gangguan ini ada kaitannya juga sama pikiran. Ketika ininya sudah mulai membaik, tetapi ininya masih ngaco, ininya juga nanti ikut ngaco. Ininya membaik, ininya ngaco, ininya juga nanti ikut ngaco. Nah, keterkaitan seperti itu. Makanya cara memotong pikiran yang jelek sama asam lambung kita, itu kita dengan memahami saja. Ya, memahami saja apa yang terjadi. Kalau mulai sudah paham, kalian sudah mengerti, nanti berpikirnya akan wajar, dan ininya nanti akan mengerti sendiri ya. Itu kita tidak akan kemana-mana ya pikirannya. Dan kalau misalnya pikirnya tidak kemana-mana, saya jamin ya asam lambungnya tidak akan meningkat ya, asam lambungnya tidak akan parah-parah. Nah itu justru asam lambungnya akan membaik karena kitanya kalau berpikir wajar, kitanya akan tenang teman-teman ya. Nah itu yang saya maksud ya. Nah itu teman-teman, jadi lakukan saja ya, yakin saja dulu, yakin bahwa penyakit ini bakalan sembuh, kemudian pelajari apa itu tentang asam lambung, apa itu tentang GERD, apa itu tentang ACT, kemudian tentang psikosomatis, biar kalian tidak berpikir yang lain-lain, biar kalian berpikirnya wajar. Kemudian kalian kalau sudah punya metode, lakukan saja ya, lakukan saja metodenya, nanti juga kalian akan sembuh. Dan yang keempat ya, kalian harus dengan sabar menjalaninya, karena penyakit ini berbeda dengan penyakit yang lain, butuh tempo teman-teman. Kenapa seperti itu? Gangguannya ada di dalam ya, kemudian pikirannya berjalan. Jadi kalau misalnya ada perbaikan sedikit, kita pakai lagi, minum kita pakai, makan kita pakai, jadi wajar saja. Kalau misalkan perbaikannya agak lama juga, ditambah lagi pikirannya yang ngaco ya teman-teman ya. Ketika ini membaik, pikirannya ngaco, ini asam lambungnya naik lagi, jadi mau sampai kapan? Jadi wajar saja kalau misalkan asam lambung dan ascites psikosomatis ini sembuhnya ada temponya, berbeda dengan penyakit yang lain. Kalau misalkan penyakit yang lain, kalian masuk dokter, datang ke dokter, kasih obat, selang 1 hari, 2 hari, paling lama 1 minggu kita sembuh. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini butuh 2 pengobatan teman-teman ya. Kita alihkan pikirannya dengan secara yang wajar, lambungnya kita jaga, cuman itu saja sebetulnya ya, cuman 2 kuncinya. Nah itu teman-teman ya. Nah bagaimana dengan kecemasan? Saya akan jelaskan di episode kali ini, cuman saya lupa bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon ya, sebelum saya lanjutkan lebih lanjut, tolong videonya di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah, hal yang sangat gratis sekali, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu hal yang sangat mudah. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, itu barang tentu ya akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus mengeser tentang seputaran asam lambung dan ascites psikosomatis ke kalian. Nah itu teman-teman ya, dan jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya, karena saya itu akan mencoba setiap hari ya memberikan pengalaman-pengalaman saya terhadap kalian, biar kalian itu termotivasi gitu ya, atau menjadi wasilah buat kalian, atau menjadi jalan keluar buat kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya, amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama. Aduh mohon maaf ini agak berisik soalnya lagi hujan teman-teman ya. Kembali lagi ke topik utama, bagaimana sih cara mengatasi rasa cemas gitu ya, bagaimana mengatasi rasa cemas. Nah untuk mengatasi rasa cemas teman-teman ya, kita pelajari dulu ya,
apa sih sebetulnya cemas itu? Nah, gitu ya teman-teman ya. Rasa cemas itu ketakutan ya. Jadi ada apa ya? Cemas itu bentuk spontanitas tubuh kita, respon tubuh kita, gitu ya, untuk menangani apa yang terjadi, gitu teman-teman ya. Apa yang terjadi, apa yang hinggap ke diri kita, itu bentuk respon tubuh, bentuk respon perasaan. Nah, kenapa cemas itu bisa lahir? Karena ada sensasi atau sesuatu hal yang kita tidak inginkan terjadi pada diri kita, sementara kita itu sedang merasakan sensasi yang tidak nyaman. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kenapa seperti itu juga? Ya karena kita trauma ya. Trauma terhadap perasaan yang tidak nyaman, trauma terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu teman-teman ya. Salah satu contoh biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itu yang paling ditakutkan itu kematian, teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika ada sensasi sedikit pun, sensasinya rada aneh, agak aneh ya, dan kita berpikirnya langsung ke arah kematian. Waduh, jangan-jangan saya itu akan mati ya. Nah itu, jadi kematian itu justru yang kita tidak inginkan, teman-teman ya. Makanya ada kecemasan tersendiri, ada ketakutan tersendiri ya. Ditambah lagi kalian itu belum paham tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini seperti apa. Itu menjadi bingung ya, menjadi bingung, trauma terhadap kejadian yang dulu ya, meratapi nasib, kemudian berangan-angan ke hal yang jauh yang belum pasti kalian alami, seperti kematian, seperti penyakit berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya kalian pelajari dulu tentang asam lambung ya, sensasinya seperti apa. Oh ternyata memang dari ini harus ditangani seperti ini, harusnya seperti itu ya. Nah itu kecemasan ya. Nah biar kalian cara menangani kecemasan itu sebentar. Cara menangani kecemasannya itu dengan memahami saja, bukan dengan obat. Banyak sekali obat-obat anti cemas, banyak ya. Makanya setiap kalian ke dokter, termasuk saya waktu itu ya, ketika datang ke dokter itu saya selalu diarahkan ke psikiater, teman-teman ya. Pak, bapak itu nggak apa-apa, bapak sebaiknya ke psikiater saja. Nah waktu itu saya pernah mencoba untuk pasrah, pernah mencoba untuk menyerah, sampai saya itu waktu itu sempat mau mendatangi psikiater waktu itu. Nah ketika saya datang ke psikiater, saya tanya-tanya masalah biayanya, ternyata waduh sangat dahsyat sekali ya. Psikiater itu biayanya sangat besar sekali. Akhirnya waktu itu karena memang saya tidak punya uang, karena uang saya itu sudah habis pakai berobat kemana-mana, dan ketika ke psikiaternya mahal, akhirnya saya menyerah di biaya waktu itu. Kemudian ketika itu saya pulang ya. Dan ketika pulang, saya itu mencari informasi tentang kecemasan, kemudian obat-obat cemas itu seperti apa. Dan ternyata setelah saya pelajari, setelah saya cari tahu kandungan obat anti cemas, itu memang kalau misalkan tidak tepat menanganinya atau tidak tepat komposisi obat cemasnya, itu kita bisa ketagihan. Nah itu teman-teman ya, itu bisa ketagihan. Kalau misalkan kita tidak pas ya kapasitas obatnya, itu kita bisa ketagihan. Dan bayangkan saja kalau misalkan kita cemasnya hilang nih gara-gara obat itu ya, tetapi di sisi lain kita mempunyai masalah lagi. Masalahnya seperti apa yang kedua? Kita berarti harus melawan ketagihan itu ya. Karena sifat obat anti cemas itu biasanya suka ketagihan lah gitu ya. Jadi kita itu bisa melewati satu masalah dengan mendatangkan masalah lagi. Nah itu ya. Nah makanya ketika ke situ, ketika saya tahu informasi seperti itu, makanya saya tidak jadi ke psikiater, tidak jadi memakai obat anti cemas ya. Saya itu hanya mempelajari saja cemas itu dari mana gitu. Nah ketika sudah tahu cemas itu dari sini gitu ya, dari pemikiran kita yang salah, akhirnya saya itu mencoba mengalihkan pemikirannya biar betul ya, biar berpikir wajar. Caranya seperti apa? Mempelajari saja tentang penyakit ini. Dan kalau misalnya kalian sudah mempelajari, sudah paham, sudah mengerti, justru cemas itu akan hilang, teman-teman, akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena ketika sensasi datang, kita berpikirnya wajar. Salah satu contoh kelayangan lah. Salah satu contoh ini ya, kelayangan. Ini pengalaman saya. Kalau misalnya Anda berbeda, mungkin itu pengalaman Anda, tetapi ini pengalaman saya. Ketika kelayangan datang, itu ketika belum saya mengerti,
itu cemas datang ya, aduh ada apa lagi nih ya, ini sensasinya datang lagi, akhirnya berpikirnya yang lain-lain. Malah dulu saya itu berpikirnya seperti ini mungkin akhir hidup saya. Itu seperti itu, akhirnya cemas lagi, keringat dingin lagi, gemeteran lagi, jantungnya berdebar lagi, dadanya sakit lagi, pelayangan lagi, cemas lagi, lemah lagi, ya, murung lagi. Nah seperti itu teman-teman. Tapi berbeda ketika saya mulai paham, ketika saya mulai mengerti, ketika ada sensasi lemas, ya akhirnya saya berpikir wajar. Oh mungkin ini gula darahnya lagi turun. Karena untuk gula darah itu tidak semua orang stabil 100% setiap harinya. Tidak teman-teman. Jangankan orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, orang yang tidak terkena pun, orang yang sehat pun, itu setiap harinya bahkan setiap jamnya gula darahnya itu pasti turun naik. Itu pasti turun naik. Ada kalanya kita lemas, ada kalanya kita itu semangatnya tinggi, ya, ada kalanya biasa-biasa saja. Nah itu yang menentukan adalah gula darah kita sendiri. Makanya ketika lemas, ketika tidak ada mood, ketika sering ngantuk gitu ya, ketika sering malas ngapa-ngapain, itu gula darahnya lagi di bawah. Makanya perbaiki saja gula darahnya dengan cara apa? Mengkonsumsi makanan yang bergizi teman-teman ya. Makan aja lagi, tapi Pak saya itu barusan lagi udah makan 2 jam tadi itu saya udah makan. Nggak apa-apa, mungkin pencernaannya kan sedang tidak beres, akhirnya energinya cepat habis teman-teman ya, karena energinya terserapnya itu tidak 100%, mungkin 20%. Bayangkan saja kalau 20% itu buat ngobrol kita gini aja udah capek, udah habis ya, jalan sedikit saja udah habis, kan cuma 20%, tidak 100% daya serapnya gitu ya. Makanya berpikir secara logikanya, ya penuhi aja lagi, ya makan aja lagi nggak apa-apa, makan aja lagi, minum aja lagi gitu. Makanya di video-video yang dulu saya itu pernah men-share tentang jadwal makan saya. Jadwal makan saya itu dari pertama itu ketika parah-parahnya bisa 7 kali teman-teman, 7 kali waktu itu ya, satu hari itu 7 kali. Kesininya karena ada perbaikan, akhirnya menjadi 6 kali, dan itu tidak direncanakan teman-teman ya. Saya ini udah 7 kali nih sebulan, besok harus 6 kali. Tidak, itu yang saya rasakan waktu itu. Dari pertama 7 kali. Kemudian kesininya karena mungkin ada rasa cuek, karena saya ada perbaikan, akhirnya menjadi 6 kali. Ya. Kemudian ada perbaikan lagi, ada cuek lagi. Ya, tentang tubuh kita itu ada cuek lagi. Akhirnya menjadi 5 kali ya. Nah, kemudian ada perbaikan lagi. Jadi tenaganya masih tetap ada gitu. Kemudian ada kalanya lemes lagi, makan lagi. Nah setiap hari begitu ya teman-teman, setiap hari. Dan makan 5 kali itu tanpa disadari karena memang ada perbaikan lagi, akhirnya menjadi 4 kali teman-teman ya. Itu tanpa direncanakan, tanpa kita bikin schedule jadwal makan, tidak teman-teman ya. Yang penting jadwal makannya sudah ditentukan saja, jam segini kita makan, jam berikutnya jam segini, berikutnya jam segini. Itu schedule jadwal makan memang ada waktu itu. Tetapi perencanaan untuk berhenti makan jadwal seperti itu tidak saya rencanakan teman-teman ya. Nah ada perbaikan lagi karena tenaganya terus ada, akhirnya untuk makan itu cuek ya, karena tenaganya terus ada ya, energinya terus ada. Makanya untuk makan itu terlupakan ya, karena energinya ada, ditambah lagi saya itu melakukan hobi yang menyenangkan, akhirnya tentang pikiran penyakit, tentang pikiran sensasi itu tidak ada ya. Nah kesininya ada perbaikan lagi, akhirnya menjadi 3 kali ya. Nah justru untuk saat ini sudah sembuh total. Untuk saat ini justru yang 3 kali juga sekarang itu sudah mulai terganggu teman-teman ya, terganggu, lupa jadwal makan. Justru sekarang itu karena saya sudah merasa sehat gitu ya, sudah merasa sembuh total, untuk makan pun saat ini sering diingatkan sama keluarga. Ya ini Pak, ini sih udah jam 12, kadang suka ditelepon, udah makan belum? Katanya gitu. Saya bilang kadang saya suka berbohong ya, walaupun belum makan saya suka bilang sudah, katanya gitu. Karena apa? Karena untuk makan sekarang udah mulai cuek lagi. Itu perkembangan saya gitu ya. Makanya teman-teman ya, untuk mengakali kalau misalkan ada kelingan, untuk mengatasi cemasnya, pahami saja ke arah sana ya, pahami saja ke arah sana. Oh, misalkan saya itu sensasi yang datang itu sensasinya apa sih? Nah, misalkan kelingan,
pahami saja. Kalau misalnya kalian sudah mempelajari, kalian sudah paham, nanti tidak akan berpikir yang lain-lain. Oh ternyata gula darahnya masih rendah, gitu ya. Oh ternyata kebutuhan untuk kebaikan tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Gimana ini supaya setiap harinya terpenuhi? Sering makan aja. Tidak apa-apa seperti itu. Memang karena harusnya seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan obat yang kalian cari, bukan. Butuh metode. Kalian itu hanya metode. Kalian itu sebetulnya untuk asam lambung dan arteritis psikosomatis itu sebetulnya hanya dua hal ya, hanya dua hal. Urus lambungnya, ya urus lambungnya biar semuanya kembali normal, ya. Nah itu. Kemudian yang kedua itu urus juga pikirannya. Cuma dua itu saja, ya. Gimana cara menjaga lambungnya? Ya sudah saya share ya. Jaga 3P-nya, jaga jam makannya, jaga juga jenis makanannya. Makan yang bergizi, tetapi yang bergizi juga yang aman, yang tidak mempunyai efek samping. Ya, minumnya minimal 8 gelas. Untuk minum itu sebetulnya disesuaikan dengan berat badan. Tetapi kalau misal kalian bingung untuk ngukur-ngukur per kilonya ini harus berapa liter, nggak usah lah. Minimal 8 gelas aja, biar kalian tidak bingung-bingung. Ya, kalaupun misalkan lebih daripada 18 bagus, tetapi apa ada efek sampingnya nggak? Ada efek sampingnya. Kelebihan minum itu ada efek sampingnya. Apa sih efek sampingnya? Cuman sering pipis aja, sering buang air kecil saja. Nah seperti itu teman-teman ya. Itu. Kemudian jaga juga pola hidupnya. Hiduplah dengan orang-orang yang seperti orang sehat. Istirahatnya dijaga ya teman-teman ya. Minimal tidur di malam hari itu 8 jam. Kenapa harus tidur di 8 jam di setiap malamnya? Karena untuk perbaikan tubuh kita atau sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita itu diperbaikinya di malam hari. Dan kalau misalkan 8 jam itu biar sempurna membetulkannya teman-teman ya. Sel tubuh kita itu dibetulkannya di malam hari oleh sel kita sendiri gitu ya, oleh pertahanan tubuh kita sendiri. Nah, biar pembetulannya itu sempurna, ya kitanya harus rileks, harus istirahat minimal 8 jam teman-teman ya. Nah seperti itu, bayangkan saja kalau misalnya kalian kurang istirahat, malamnya itu tidurnya itu mungkin cuma 2 jam, itu pembetulannya baru sedikit, katakanlah baru 20% pembetulannya, kita sudah bangun lagi di pagi harinya kita pakai lagi. Itu logikanya seperti itu. Kenapa harus tidur 8 jam? Itu keterangannya ya. Kalau misalkan kita itu tidurnya cuma 3 jam gitu ya, mau membetulkan sel itu dengan sempurna kayak gimana ya? Kita hanya aja misalkan sedang ngobrol di malam hari atau sedang membayangkan yang lain-lain ya. Baru aja dibetulkannya itu cuma 20% atau 30%, kita sudah bangun lagi, sudah dipakai lagi. Nah itu makanya usahakan untuk tidur itu minimal 8 jam. Biar pembetulannya sempurna, ketika besok kita bangun, kita pakai seluruh tubuh kita itu kita pakai, itu kita sudah mulai agak sempurna juga. Nah itu teman-teman, jadi jaga pola hidupnya, istirahatnya minimal 8 jam dalam satu malam. Nah untuk menjaga tidur kita itu memang di awal-awal sangat sulit teman-teman ya. Kita itu sengaja jam 7 atau jam 8 itu kita merem, tetapi susah untuk tidur. Itu saya juga alami seperti itu. Tetapi saya waktu itu punya prinsip begini ya teman-teman ya. Sesuatu hal bisa terjadi karena kita biasa gitu ya. Nah itu prinsip saya waktu itu ya. Ketika susah tidur, saya paksakan waktu itu. Saya berprinsip nanti terbiasa karena sudah terbiasa gitu. Jadi bisa karena sudah terbiasa. Itu ya. Jadi makanya setelah sholat isya saya mencoba lakukan langsung rebahan di kasur ya. Mencoba tidur. Kalau misalkan kita tidur misalnya nggak tenang gitu ya, jantung suka berdebar ya, kemudian sering was-was, apalagi kalau misalkan orang yang masih parah-parahnya ketika berbaring kemudian matanya dimerem-merem, itu malah tambah ngap ya, malah tambah napasnya tidak nyaman, pikirannya melayang kemana-mana, malah tambah pusing. Itu dulu saya. Nah saya mengakalinya dengan merilekkan tubuh saya. Caranya ambil napas panjang-panjang ya, ambil napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan, sambil badan itu seluruhnya itu dilemaskan teman-teman, dilemaskan selemas-lemasnya. Kenapa seperti itu? Karena biar rileks ya, biar nyaman. Memang untuk di awal-awal tarik napas panjang itu bikin kita pusing teman-teman, tetapi tidak apa-apa, biasakan saja itu. Nanti selang 1 hari, 2 hari, 3 hari itu nanti kita biasa. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau sudah tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan, ketika sudah rileks,
tetapi masih belum tidur juga karena berpikirnya yang lain-lain. Alihkan pemikirannya yang lain-lain dengan cara apa? Saya dulu dengan sholawatan teman-teman sambil tidur itu kadang bawa tasbih ya, bawa tasbih, baca basmalah, baca hamdalah. Karena saya sudah melakukan metodenya, ikhtiarnya sudah ada, sudah saya jalankan. Sambil sekarang itu tinggal mencari ridho Allahnya teman-teman ya. Sembahyangnya sudah gitu ya. Nah sekarang sholawatan lah gitu biar Allah itu tambah mencintai. Bayangkan saja kalau orang yang dicintai separah apapun, kalau kita bisa berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah cabut ini penyakit saya ini sudah nggak kuat. Maka kalau Allah mencintai kalian, maka Allah akan tersenyum sama kalian. Ya sudah, saya akan angkat penyakit kalian. Saya akan angkat penyakit kamu. Nah itu teman-teman ya. Jadi bukannya ketika tidur itu pikirannya melayang-layang kemana tentang ke arah kematian, merasa-rasakan sensasi. Jangan seperti itu. Yang terjadi biarlah terjadi. Jadi prinsipnya begini juga teman-teman ya. Bagaimana caranya saya menjalankan hidup dengan keadaan seperti ini? Nah itu saja. Bagaimana caranya supaya saya tertidur dengan keadaan seperti ini? Itu saja. Alihkan pemikirannya, cuekan saja. Yang penting dekatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baca basmalah, baca hamdalah, al-fatihah. Seperti itu teman-teman. Nah dulu juga lambat laun seiring dengan waktu. Tahu-tahu saya itu tertidur aja, tahu-tahunya itu saya itu bangun di pagi hari aja. Gitu. Jadi untuk tertidur itu terlupakan ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi tanpa disadari ketika baca basmalah, baca hamdalah, setiap hari itu setiap dibiasakan seperti itu. Tahu-tahu jam 7 itu sudah sholat isya itu saya rebahan, baca basmalah, baca hamdalah gini. Kadang sambil tiduran ya, bantalnya agak ditumpuk, agak menyender, baca-baca seperti itu. Tanpa disadari, tahu-tahunya kita itu sudah pagi aja tertidur ya, jadi bangun di pagi hari. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, setiap hari saya jalankan itu, akhirnya ketika kita tidak ingin tidur pun jam 8 itu kita sudah mulai nguap ya. Kita sudah mulai nguap, ngantuk lagi. Itu karena terbiasa ya. Jadi bisa karena terbiasa gitu teman-teman. Nah, itu caranya. Nah, kemudian itu untuk pola hidup ya. Jadi selain menjaga pola tidurnya, pola istirahatnya, kalian juga jaga juga olahraganya gitu ya teman-teman. Olahraganya seperti apa? Untuk olahraga yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan yang berat-berat. Kenapa seperti itu? Energi kalian masih sedikit karena pencernaannya masih terganggu, menyerap energi dari makanannya itu belum sempurna. Jadi energi kalian itu sedang sedikit sekarang itu ya. Jadi jangan melakukan olahraga yang berat-berat, akan cepat habis tenaganya. Dan kalau sudah habis tenaganya, kalian lemas, kalian kelayangan, kalian cemas lagi. Gitu ya. Kalau orang yang belum bisa mengalihkan pemikirannya. Tetapi kalau misal orang yang sudah bisa mengalihkan pemikirannya, boleh-boleh saja olahraga berat. Olahraga berat nih, angkat besi ketika lemas, kemudian kelayangan, tidak cemas karena dia itu berpikirnya, waduh ini tenaganya habis, ya, tenaganya habis, energinya habis, ya. Ya udahlah, saya makan lagi lah. Makan aja lagi, tunggu 15 menit, 10 menit, nanti tenaganya ada lagi. Nah itu, makanya saya selalu anjurkan kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis jangan berolahraga yang berat. Karena alasannya seperti itu. Tenaganya cuma sedikit, dipakai olahraga berat, cepat habis, kelayangan, lemas lagi. Kalau belum bisa mengatur pikirannya, nanti kalian cemas lagi. Tetapi kalau misal kalian sudah bisa mengatur pikirannya, boleh-boleh saja olahraga yang berat ya. Kayak angkat besi boleh ya. Tenaganya habis, lemas lagi. Ya karena kalian berpikirnya wajar, makan aja lagi, minum aja lagi. Cuman itu sebetulnya ya untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis itu. Cara melatih kecemasannya memang seperti itu ya. Nah, jadi olahraganya usahakan kalau kalian belum bisa mengatur pola pikirnya, sebaiknya olahraganya yang ringan-ringan. Kenapa yang ringan-ringan? Ya biar kita nggak cemas lagi gitu ya, biar kita nggak was-was lagi kalau misalnya kalian belum bisa mengolah pikirannya. Nah, olahraga yang ringan juga sebetulnya banyak manfaatnya ya. Olahraga yang berat sama olahraga yang ringan-ringan itu manfaatnya sama teman-teman. Perbedaannya kalau misalnya olahraga yang berat itu untuk mengatur otot kita ya, untuk membentuk otot, untuk membentuk stamina yang ototnya yang gimana gitu. Tapi ujung-ujungnya sama, sehat biar aliran darah dan oksigennya lancar.
Nah itu teman-teman ya, jadi kalian nggak usah yang berat-berat lah, jalan-jalan santai aja. Kalau misalnya nggak kuat ke jalan-jalan keluar, depan rumah saja dulu. Dulu juga saya ketika pertama kali mulai memahami, saya olahraganya seperti itu. Jadi saya mau keluar, tetapi masih ada ketakutan tersendiri. Tetapi saya tahu persis ini olahraga sangat penting buat saya. Makanya akhirnya saya itu olahraganya di dalam rumah waktu itu ya. Kamar, ruang tamu, dapur. Kamar, ruang tamu, dapur. Cuman gitu-gitu aja. Akhirnya setelah mulai terlatih, emosinya ada lagi, rasa cueknya ada lagi, mentalnya ada lagi. Saya coba waktu itu keluar. Saya buka pintu waktu itu. Memang pada di awal-awal ketika membuka pintu, melihat lingkungan di luar itu ada ketakutan sendiri ya. Aduh, saya takut nih mau keluar nih. Waktu itu juga saya urungkan. Waktu pertama kali saya urungkan waktu itu. Gak jadi saya bilang. Padahal itu air minum sudah dikemas ya. Saya bawa air minum ya waktu itu. Kemudian bawa cemilan di saku itu bawa cemilan. Sudah saya siapkan untuk keluar. Tetapi waktu pertama kali ketika membuka pintu, itu ketika melihat arah keluar, itu saya takut waktu itu ya. Saya takut, akhirnya saya urungkan. Saya duduk ya di kursi sambil tersenyum saya. Ini mental saya sedang mental tempe, saya bilang gitu ya. Akhirnya saya duduk gitu. Nah besoknya saya coba lagi waktu itu. Coba lagi gitu ya. Saya buka pintu lagi. Dengan pertama kali keluar itu saya tanamkan dalam pikiran saya, dalam hati saya tidak apa-apa ya. Saya keluar waktu itu. Buka pintu, saya nengok kanan kiri, nggak ada orang, saya jalan. Kemudian nengok kanan kiri karena takut ada yang mendengar, karena saya itu ada perasaan takut ketika keluar, ketika 2 langkah dari pintu itu ada ketakutan tersendiri ya. Makanya waktu itu saya nengok kanan kiri gak ada orang, saya teriak ya, saya bicara keras ya, tapi nggak teriak juga ya. Saya bicara waktu itu, saya tidak apa-apa nih, ini cuma mental aja, saya bilang gitu ya waktu itu. Itu lucunya sakit anxiety ya, sakit kecemasan itu ya, karena ada ketakutan tersendiri, ada trauma tersendiri. Karena ketika itu saya selalu membayangkan ketika nanti di jalan, saya membayangkan bahwa di jalan itu nanti saya pingsan lah, nanti siapa yang nolongin lah, nanti ada yang tahu enggak. Nah seperti itu ya teman-teman, pemikiran saya seperti itu. Nah tetapi ketika saya mulai paham, saya tanamkan dalam pikiran, saya katakan dalam hati, ini cuman mental loh yang terganggu, ini harus dilatih loh, gitu ya. Ini mental saya itu sedang terganggu, mentalnya itu sekarang itu sedang mental tempe, gitu ya. Yang dulunya saya berani, sekarang saya jadi tidak pemberani. Jadi saya mengingat lagi yang dulu ketika saya itu orangnya misalkan gagah, gitu ya, orangnya pemberani. Saya ingatkan lagi di sana, saya coba kembalikan lagi memori yang dulu. Ya ketika jalan, saya katakan waktu itu sambil nengok kanan kiri karena malu ya kalau misalnya berbicara sendiri waktu itu ya. Akhirnya saya nengok kanan kiri, saya katakan karena walaupun ada ketakutan sendiri, ini harus dilatih. Ini mental saya sedang terganggu. Ini cuma perasaan saja. Saya takut ini cuma perasaan saja, pikiran saja yang ngaco. Saya bilang gitu. Akhirnya waktu itu saya kuatkan tenaga saya kuatkan tekad saya. Akhirnya saya maju waktu itu, jalan terus ya. Itu di awal-awal saya keluar rumah ya. Nah ketika di perjalanan betul saja ya, betul saja itu sensasinya datang lagi. Sensasinya datang lagi ketika di perjalanan, sensasinya datang lagi, gemeteran lagi, cemas lagi, takut lagi. Aduh ini ya. Akhirnya saya tidak melanjutkan waktu itu. Saya cepat-cepat duduk di pinggir jalan loh itu ya. Saya duduk di pinggir jalan. Kemudian buka air minum, saya tenangkan. Aduh ini sensasinya datang lagi, saya bilang gitu ya. Ini mentalnya sedang terganggu lagi, saya minum ya. Dan di awal-awal itu saya nggak pergi ya teman-teman ya, nggak dilanjutkan, saya cepat-cepat pulang. Karena waktu itu perasaan itu ketika sensasi datang di luar, itu saya tuh pengennya cepat-cepat pulang. Karena di rumah itu yang paling nyaman teman-teman ya. Yang paling nyaman, kenapa paling nyaman? Karena ada keluarga. Saya berpikirnya ke situ ya waktu itu, ada keluarga. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan saya, banyak yang nanganin lah gitu ya. Itu kepercayaan diri waktu itu seperti itu ya. Jadi beda ketika di luar ada tidak nyaman, saya tuh pengen cepat-cepat pulang karena berpikirnya ketika ada apa-apa di luar, nanti siapa yang nolongin? Nanti siapa yang mengetahui? Nah itu teman-teman pikirannya ke sana waktu itu. Nah makanya lakukan saja. Yang masih takut olahraga, lakukan saja dari mulai sekarang. Kalian tanamkan saja dalam pikiran, ini cuma mental yang terganggu, tidak akan apa-apa. Selama kalian sudah makan, sudah minum, lakukan saja. Tidak akan terjadi apa-apa, ayo keluar ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi
Itu untuk pola hidup. Jadi makanya jaga jam istirahatnya minimal 8 jam dalam satu malam, biar sel yang diperbaiki dalam tubuh kita itu sempurna gitu ya teman-teman, biar besoknya ketika dipakai itu ya sudah sempurna gitu ya. Nah itu. Nah kemudian olahraganya juga dijaga biar metabolisme kita itu cepat meningkat teman-teman, aliran darahnya cepat lancar, oksigennya cepat lancar. Karena kalau misalnya darahnya tidak lancar, oksigennya tidak lancar, bisa kemana-mana itu ya, kelayangan lah gitu ya, sakit badan lah gitu ya, gemeteran lah. Itu banyak sekali kalau aliran darah tidak lancar, itu banyak sekali ya, dampaknya banyak sekali. Mata bisa buram gitu ya. Nah itu teman-teman, makanya keluar, lancarkan darah kalian, lancarkan oksigen kalian. Selain kita melancarkan oksigen, selain melancarkan kita darahnya, pikiran kita juga menjadi fresh teman-teman. Karena apa? Karena perputaran darah, perputaran gizinya itu akan lebih baik dengan olahraga. Nah itu teman-teman ya. Sering berjemur juga. Kenapa sering berjemur? Biar vitamin D-nya terbentuk teman-teman ya. Vitamin D kita itu sudah ada. Vitamin D itu bukan pil, bukan apa ya. Vitamin D itu sudah ada dalam tubuh kita. Tetapi masih belum terbentuk. Terbentuknya dengan cara apa? Dengan cara terjemur. Dengan terjemur dari sinar matahari langsung, ultraviolet langsung. Makanya vitamin D-nya itu akan pecah, akan terbentuk menjadi vitamin D gitu ya teman-teman. Itu maksud saya, biar kalian itu sering berjemur seperti itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiga itu, yang tadi pertama sudah ya, pola makannya sudah saya jelaskan, kemudian pola hidupnya sudah dijelaskan. Sekarang pola pikirnya. Nah pola pikirnya kenapa harus dibenahi? Karena pola pikir itu yang menentukan penyakit ini berat dan tidaknya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita berpikirnya secara logika, berpikirnya sudah paham, sudah mulai mengerti, nanti kalian berpikirnya akan wajar. Dan kalau misalnya berpikirnya hal yang wajar, kalian nanti akan tahu sendiri, oh ternyata penyakit ini tuh seperti ini gitu ya. Ternyata tidak berbahaya, ini butuh penanganan saja gitu ya. Nah itu kayak macam mata buram, kalau misalkan kitanya sudah mulai paham, sudah mulai mengerti, itu pikiran tentang yang lain-lain, tentang penyakit yang lainnya itu tidak teman-teman. Nanti kalian akan berpikir wajar. Oh ini mata buram, oh aliran darahnya sedang tidak lancar karena saya sering berdiam diri di rumah. Oh gizinya sedang masih kurang, soalnya pencernaannya sedang terganggu gitu ya teman-teman. Jadi gimana caranya? Kalau misalnya sering berdiam diri di rumah, ya keluar gitu ya. Oh gizinya masih kurang karena pencernaannya sedang buruk gitu ya. Ya tambah lagi gizinya, sering makan, sering minum, itu sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk pemikiran, cara mengalihkan pemikiran yang positif yang pemikiran yang negatif ke positif itu ya, pemikiran yang buruk ke pemikiran yang baik itu dengan cara memahami saja, mempelajari saja, mengetahui saja apa gangguan kalian itu, biar kalian bisa menanganinya dengan tepat. Jadi tidak akan menjadi cemas gitu ya. Orang cemas itu memang orang yang belum paham, belum mengerti. Jadi ada was-was, kebingungan, was-was, jadi cemas gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, karena durasinya sudah panjang, sudah sebetulnya pengen panjang lebar sih, cuman karena durasinya terlalu lama, ditambah lagi ini saya sudah mulai ke masjid, harus ke masjid, ini sudah adzan maghrib. Nanti kita lanjut lagi tentang hal yang lainnya saja, tentang masih seputar asam lambung. Jadi pahami ya teman-teman ya, cara mengatasi rasa cemas itu seperti apa. Jadi kenali dulu cemas itu dari mana ya, cemas itu dari mana. Kalau misalkan kalian belum mengerti, ya pelajari dulu tentang asam lambung, tentang GERD ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah mulai paham, nanti kalian akan, cemasnya akan tidak ada teman-teman ya. Tidak akan ada cemas ya, karena kalian mulai paham. Jadi ketika ada sensasi yang datang, kalian berpikirnya tidak ada yang lain-lain gitu ya, karena kalian sudah mulai paham. Nanti kalian akan berpikir wajar, jadi tidak akan cemas. Karena untuk cemas itu karena kalian masih bingung, masih was-was, masih bingung apa sebetulnya ini ya. Tetapi wajar, saya dulu juga seperti itu ya. Ketika terkena gangguan asam lambung, ada sensasi sedikit gelisah ya, gelisah. Waduh, ini adik gimana lagi nih? Itu saya dulu waktu itu. Hal yang sangat wajar saja. Mungkin Anda juga sekarang masih begitu, tetapi lambat laun kalau kalian masih paham, nanti kalian mengerti, kalian nanti akan lebih cuek ya, akan lebih cuek karena mulai paham. Paling itu kalau misalnya nanti ada yang dirasa paling nyuruh ke istri atau ke pasangan, tolong ambilin ini nih, lagi jadi nih, paling juga nanti seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi pelajari saja biar kalian tidak cemas.
Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami asam lambung dan anxietas psikosomatis, biar kalian itu menjadi lebih baik, ya minimal menjadi motivasi lah buat kalian. Nah itu teman-teman, yang doakan saja supaya saya tetap sehat, supaya saya tetap tangguh, biar masih tetap bisa menemani kalian teman-teman ya. Dan dimohon juga bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ingatkan kembali sebelum kalian bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tengok dulu video-video yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxietas psikosomatis sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Bahkan untuk sensasi seperti ini juga, sensasi tentang kecemasan, sudah saya share di video-video sebelumnya ya. Tengok saja biar lebih detail, biar lebih mengerti kaliannya, biar lebih jelas. Nah itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga iklan dulu ya. Jangan lupa juga tolong ya dibantu subscribe-nya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Hal yang sangat mudah teman-teman, itu cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa, jujur ya, biar channel saya itu kayak orang lain lah gitu, berkembang dengan pesat gitu ya. Itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxietas psikosomatis terhadap kalian. Nah itu teman-teman ya. Dan doa saya juga ini ya, saya mengingatkan lagi, ini banyak sekali yang bertanya, bukan bertanya, yang meminta sama saya, Pak doakan dong supaya saya cepat sembuh katanya. Ini buat teman-teman yang masih terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, perlu kalian ketahui ya, tanpa kalian minta juga, setiap kali saya sembahyang itu saya selalu doakan kalian itu cepat membaik. Karena apa? Karena memang saya tahu persis ya penderitaannya itu seperti apa ya, rasa tidak nyamannya itu seperti apa. Makanya tanpa kalian minta pun saya selalu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala biar selalu kalian itu mendapatkan pencerahan yang baik, pencerahan yang lebih spesifik, biar kalian itu lebih mengerti. Kalau sudah mengerti, kalian itu akan lebih paham dan lebih cepat membaiknya. Nah itu teman-teman, jadi saya selalu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalian itu agar cepat-cepat sembuh teman-teman ya, karena saya tahu persis bagaimana bagaimana menderitanya, bagaimana rasa tidak nyamannya. Nah itu teman-teman, nah itu panggilan Allah supaya cepat-cepat ke masjid. Mohon maaf ya, saya hentikan lagi ya. Aduh, sebetulnya masih betah nih ya ngobrol sama kalian, masih betah bikin videonya, tetapi karena memang waktunya harus ke masjid, saya hentikan dulu. Selamat berjumpa lagi di channel selanjutnya, di video selanjutnya tentang seputaran asam lambung dan anxietas psikosomatis, tentang hal yang lainnya. Tetap saja ikuti channel saya biar kalian itu lebih paham dan lebih mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.